Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah filsafat akan mempresentasikan tentang aliran filsafat rekonstruksionisme. Adapun anggota kelompok kami yaitu Safa Husnul Hania, Dia Sintawati, Trisulistiawati, dan Intan Mevilindati. Jadi di sini ada 6 pembahasan pokok yang akan kami bahas tentang aliran rekonstruksionisme. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua pandangan-pandangan, yang ketiga prinsip-prinsip, yang keempat implikasi rekonstruksionisme dalam pendidikan, yang kelima tokoh-tokoh, dan yang terakhir atau yang keenam ini tentang perkembangan aliran rekonstruksionisme di Indonesia. Yang pertama, pengertian. Pengertian rekonstruksionisme. Apa sih rekonstruksionisme ini? Rekonstruksionisme adalah aliran filsafat yang merupakan kelanjutan logis dari cara berpikir progresif dalam pendidikan. Rekonstruksionisme ini berasal dari bahasa Inggris rekonstruk, yang artinya adalah membangun kembali, di mana aliran ini bertujuan untuk merombak kembali susunan lama dan mengubah tatanan hidup baru dengan corak modern. Aliran ini dianggap lebih baik karena menyatakan jika tidak cukup ketika seorang individu atau seorang siswa hanya berfokus pada pengalaman kemasyarakatan dari sekolah atau hanya di sekolah, tetapi aliran ini berpendapat bahwa seorang individu itu harus mempelopori ke arah masyarakat baru yang diinginkan oleh perkembangan hidup atau oleh kemajuan kehidupan, misalnya seperti perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, bahkan dalam perkembangan seni. Pandangan-pandangan aliran rekonstruksionisme. Yang pertama, pandangan ontologi. Pandangan yang berpola pikir bahwa untuk memandang realita itu bersifat universal, yang mana realita itu ada di mana-mana dan sama di setiap tempat. 2. Pandangan epistemologis. Pandangan yang berpola pikir bahwa untuk memahami realita memerlukan suatu asas tahu, yang artinya tidak mungkin memahami realita tanpa pengalaman dan hubungan realita terdahulu melalui ilmu pengetahuan, karena baik indera maupun rasio sama-sama berfungsi membentuk pengetahuan dan akal dibawa oleh panca indera untuk menjadi pengetahuan yang sesungguhnya. Yang ketiga, pandangan aksiologi. Dalam proses interaksi sesama manusia diperlukan nilai-nilai. Begitu juga dalam hubungan manusia dengan alam semesta. Proses yang tidak mungkin dilakukan dengan sikap netral. Dalam hal ini, manusia sadar ataupun tidak sadar telah melakukan proses penilaian yang merupakan kecenderungan manusia. Tapi secara umum, ruang lingkup pengertian nilai ini tidak terbatas. Sama halnya dengan pandangan menurut Imam Barnadib yang berpendapat bahwa aliran rekonstruksionisme memandang masalah nilai berdasarkan asas-asas supranatural, yaitu menerima nilai natural yang universal, yang abadi berdasarkan prinsip-prinsip teologis. Prinsip-prinsip rekonstruksionisme. Yang pertama, masyarakat dunia sedang dalam kondisi krisis. Jika praktik-praktik yang ada sekarang tidak dibalik, maka peradaban yang kita kenal ini akan mengalami kehancuran. 2. Solusi efektif satu-satunya bagi persoalan-persoalan dunia kita dalam menciptakan sosial yang menjagat. 3. Pendidikan formal dapat menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial. 4. Metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumpu pada kecerdasan asali jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang paling valid bagi persoalan umat manusia. 5. Jika pendidikan formal adalah bagian yang tak terpisahkan dari solusi sosial krisis dunia sekarang, maka ia harus secara aktif mengerjakan perubahan sosial. Implikasi rekonstruksionisme dalam pendidikan. Dalam pengembangan, konstruktivisme dikenal ada 3, yaitu konstruktivisme kognitif, konstruktivisme sosial, dan konstruktivisme kritis.
Konstruktivisme kognitif berpandangan bahwa seorang anak membangun pengetahuannya melalui berbagai jalur, yakni membaca, mendengarkan, bertanya, menelusuri, dan melakukan eksperimen terhadap lingkungannya. Konstruktivisme sosial berpandangan bahwa belajar dilakukan dalam interaksinya dengan lingkungan sosial maupun fisik seseorang. Konstruktivisme kritis berpandangan bahwa dalam pembelajaran dilakukan dengan merangsang peserta didik menggunakan teknik-teknik yang kritis. Implikasi pandangan ini dalam pendidikan adalah 1. Tujuan pendidikan menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan tiap persoalan yang dihadapi. 2. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan. 3. Peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. 4. Guru berfungsi sebagai moderator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif. 5. Power menggunakan istilah neoprogresivisme untuk aliran rekonstruksionisme dan mengemukakan implikasi pendidikannya. Tokoh-tokoh aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme dipelopori oleh Georg Kuhn, meninggal pada tanggal 10 November 1974 di Amerika Serikat. Harold Rock pada tahun 1930 ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Tokoh dalam aliran ini yaitu Caroline Pratt, Georg Kuhn, dan Theodor Brandt. Perkembangan aliran rekonstruksionisme di Indonesia. Aliran rekonstruksionisme dalam pendidikan tidak berjalan dengan baik dan kurang efektif dikarenakan banyak masalah-masalah tindak kecurangan yang terjadi di sekolah. Misalnya, pada saat ujian, banyaknya siswa yang membeli kunci jawaban. Dan yang menambah ironisnya yaitu di mana sekolah-sekolah demi menyelamatkan nama baik sekolahnya rela melakukan pembodohan terhadap siswanya. Nah, ini dibuktikan dengan dibelikannya kunci jawaban kepada siswa. Peristiwa ini sangat bertolak belakang dengan tujuan pendidikan, yaitu menjadikan manusia untuk yang lebih baik lagi ke depannya. Peran pemerintah di sini diperlukan, di mana pemerintah diharapkan menemukan solusi dari permasalahan pendidikan yang ada. Dikarenakan apabila pendidikannya terganggu, maka ini akan berdampak buruk bagi generasi yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya dalam menyampaikan materi tentang aliran rekonstruksionisme, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.